Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang cerah di Polsek Tulung, Jenderal Wawan malah ditodong pistol dan dihajar oleh oknum polisi. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Jenderal Wawan tiba di Polsek Tulung dengan langkah tegas yang memantulkan rasa kecewa dan kekesalan yang ia pendam sejak menerima kabar dari istrinya siang tadi. Matahari sore yang mulai condong ke barat membuat bayangannya memanjang di atas paving halaman Polsek, seolah ikut menegaskan bebannya. Ia bukan tipe orang yang mudah tersulut emosi, namun kali ini ada rasa tidak terima yang menekan dadanya. Motor istrinya, satu-satunya kendaraan yang digunakan setiap hari untuk bekerja, dilaporkan disita secara paksa oleh beberapa polisi tanpa alasan resmi dan tanpa bukti pelanggaran apapun. Lebih parah lagi, istrinya mengaku diperlakukan kasar saat mencoba menanyakan penyebab penyitaan itu. Langkah Wawan semakin pelan ketika ia mengingat suara istrinya yang bergetar menahan malu. Seseorang telah menyeberangi batas kesabarannya. Udara sore yang seharusnya menenangkan malah terasa menekan, berat dan menyengat di kulitnya. Setiap detiknya ia merasakan detak jantungnya berdentum lebih keras, bukan karena takut, melainkan karena dorongan alamiah untuk mencari kejelasan dan menegakkan keadilan. Dengan rahang mengeras, Wawan bersumpah bahwa siapapun yang bermain-main dengan keluarganya akan ia hadapi langsung tanpa kompromi. Begitu melangkah melewati gerbang polsek, Wawan langsung menyadari suasana yang tidak bersahabat. Beberapa polisi duduk di pos depan, namun tidak ada satupun yang menunjukkan profesionalisme. Mereka malah menatap Wawan dengan raut, malah sekaligus meremehkan, seolah kehadirannya hanya mengganggu waktu santai mereka. Ada yang saling berbisik, ada pula yang sengaja mengalihkan pandangan untuk menghindari kontak mata. Namun jelas, dari gerak-geriknya bahwa mereka mengetahui siapa yang baru saja datang. Wawan menahan diri untuk tidak terpancing oleh sikap mereka. Ia tahu tujuan utamanya, menyelesaikan masalah ini secara prosedural. Dengan napas panjang yang ia ambil untuk menetralkan emosi, ia terus berjalan menuju loket barang sitaan yang terletak di sisi kiri bangunan. Suara langkah sepatunya menggema ringan, terdengar lebih tajam di antara keheningan yang dipenuhi tatapan sinis. Di sepanjang jalannya, beberapa anggota polisi melirik dengan ekspresi setengah mengejek, seakan kehadiran seorang warga yang menuntut hak adalah sesuatu yang menyebalkan bagi mereka. Namun Wawan tidak berhenti. Meski dadanya menegang, ia tetap berusaha menjaga ketenangan yang selama ini menjadi bagian dari karakternya sebagai prajurit. Tugasnya saat ini bukan memulai konflik, tetapi mencari jawaban. Meski begitu, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu tidak beres di polsek ini. Saat Wawan tiba di depan loket, ia belum sempat mengetuk kaca ketika pintu samping terbuka dengan kasar. Seorang oknum polisi berbadan besar muncul, mengunyah permen karet dengan suara berdecit yang sengaja dipertontonkan. Tubuhnya kekar, namun tidak mencerminkan wibawa seorang aparat. Lebih tepat jika disebut angkuh dan tak terurus. Dengan tatapan tajam seperti sedang menilai barang bekas, ia menyusuri tubuh Wawan dari ujung sepatu hingga ke rambutnya. Sorot matanya tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun, hanya arogansi dan rasa superior yang dibuat-buat. Wawan dapat segera membaca tipe orang ini. Seseorang yang terbiasa menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan rasa takut dari warga. Aroma permen karet bercampur bau rokok dari seragamnya yang lusuh membuat suasana semakin tidak nyaman. Sang oknum lalu menyandarkan tubuhnya ke pintu, seolah ingin menunjukkan bahwa ini wilayah kekuasaannya. Wawan mengatur napasnya. Meski amarah mulai muncul, ia tetap menahan diri. Sikap meremehkan seperti ini akan ia hadapi dengan kepala dingin, setidaknya sampai ia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada motor istrinya. Ia tetap berdiri tegap, menunjukkan bahwa ia tidak gentar sedikit pun meski diperlakukan seperti itu. "Perlu apa kau di sini?" bentak oknum itu, suaranya berat namun penuh hinaan. Nada bicaranya tidak hanya kasar, tetapi juga sengaja dibuat untuk melukai harga diri yang mendengarnya. Wawan sempat terdiam beberapa detik, bukan karena kaget, tetapi karena ia sedang menghitung seberapa banyak kesabaran yang tersisa dalam dirinya.
Ia merasakan puncak hidungnya menegang, tanda bahwa emosinya mulai naik, namun ia menolak untuk terseret dalam permainan mental oknum itu. Dengan suara pelan tetapi mantap, Wawan menjelaskan bahwa ia datang untuk mengambil motor istrinya yang disita secara paksa tanpa prosedur. Ia menegaskan bahwa ia hanya menuntut penjelasan dan haknya sebagai warga negara. Namun sikap tenang itu tidak membuat oknum tersebut melunak. Sebaliknya, ia menyipitkan mata, mengangkat dagunya sedikit, dan menatap Wawan seperti seseorang yang baru saja mendengar lelucon murahan. Wawan memegang teguh bahwa orang kasar tidak boleh dibalas dengan kekasaran pula. Setidaknya belum saatnya. Ia menjaga posturnya tetap stabil, memperlihatkan bahwa ia datang bukan untuk mencari pertengkaran, melainkan keadilan. Namun di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Alih-alih memberikan bantuan atau setidaknya mendengar dengan benar, oknum itu malah menyeringai sambil mengibaskan tangan kasar-kasaran, seolah mengusir seekor hewan yang dianggap mengganggu. "Ini bukan tempat orang sok penting. Minggir," katanya dengan nada penuh penghinaan. Kalimat itu keluar begitu lancar, seakan ia sudah terbiasa memperlakukan masyarakat seperti sampah. Beberapa polisi di sekitar bahkan tersenyum kecil, menikmati bagaimana rekannya mempermalukan seorang warga di depan umum. Wawan merasakan amarah naik ke titik di mana tubuhnya memberi sinyal peringatan. Jantung berdegup keras, bahu menegang, dan telapak tangannya mulai dingin. Namun ia tetap berdiri tegak, menatap langsung ke mata sang oknum tanpa berkedip. Tatapan itu cukup untuk membuat suasana berubah lebih tegang. Udara serasa berhenti bergerak. Sementara detik jam di dinding polsek terdengar lebih keras dari sebelumnya. Semua ini bukan lagi soal motor, tetapi soal martabat. "Saya tidak minta diperlakukan istimewa," kata Wawan dalam hati, "tapi saya tidak akan membiarkan keluargaku dihina." Meski belum berbicara sepatah kata pun setelah hinaan itu, sorot matanya sudah mengatakan bahwa kesabarannya hampir habis, dan bila itu terjadi, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikan konsekuensinya. Kata-kata kasar itu membuat dada Wawan bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang dipijak sembarangan di hadapannya. Ada garis tipis antara kesabaran dan kemarahan, dan sekarang garis itu mulai kabur. Sorot mata Wawan berubah lebih tajam, seperti mata prajurit yang baru saja kehilangan toleransi terakhirnya. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus tanpa gentar. "Saya datang sebagai warga negara. Hormati prosedur," ujarnya dengan suara yang tidak lagi pelan, namun tegas dan dalam, cukup kuat untuk mengguncang ketenangan palsu ruangan itu. Polisi lain yang duduk di sekitar mulai memperhatikan, menyadari bahwa suasana telah berubah. Beberapa bahkan terlihat menelan ludah, seolah merasakan tekanan yang tiba-tiba mengisi udara. Nada Wawan bukan ancaman, tapi ada keyakinan dalam setiap suku katanya. Keyakinan seorang lelaki yang tahu haknya dan tidak kagak akan mundur satu langkah pun. Oknum itu tampak kebingungan sesaat, tidak siap menghadapi keberanian dari seseorang yang ia kira bisa ditekan begitu saja. Suasana tegang mulai merayap perlahan, seperti badai yang sedang menumpuk di langit sebelum akhirnya meledak. Kemarahan oknum itu meledak begitu melihat keberanian Wawan. Wajahnya memerah seperti bara api, urat lehernya menegang, dan matanya menyipit penuh dendam. Tanpa memberi kesempatan atau peringatan apapun, ia melangkah maju 2 langkah cepat. Semua terjadi begitu mendadak, sehingga beberapa polisi di belakangnya terpaku tak sempat bereaksi. Dengan gerakan kasar dan penuh kebencian, oknum itu mengayunkan tinjunya lurus ke wajah Wawan. Suara hantaman tulang beradu terdengar jelas, memantul di sepanjang dinding ruangan. Beberapa orang yang sedang duduk langsung berdiri, ada yang mundur, ada yang menahan napas, tak percaya seorang warga dipukul begitu saja di depan umum. Rasa sakit menyambar wajah Wawan, namun bukan rasa sakit itu yang membuat ruangan mendadak dingin, melainkan kesadaran bahwa sebuah batas telah dilanggar. Oknum itu berdiri dengan dada membusung, nafas memburu, seolah merasa telah memenangkan pertarungan moral. Padahal ia baru saja mengundang badai yang tidak akan mampu ia kendalikan. Detik itu juga, seluruh ruangan berubah menjadi arena ketegangan yang siap pecah kapan saja. Wawan tersentak mundur selangkah,
merasakan denyut panas menyebar di pipinya yang baru saja terkena pukulan. Rasa logam mengisi mulutnya, namun ia tetap menjaga keseimbangan. Ada detik hening ketika napasnya tertahan, dan dalam detik itu pula sesuatu dalam dirinya berubah. Amarah yang ia tahan sejak memasuki polsek, akhirnya pecah seperti gelas retak yang tak lagi mampu menahan tekanan. Matanya menajam, bukan lagi mata warga biasa, tetapi mata seorang jenderal yang terlatih menghadapi kekacauan. Dengan kecepatan yang membuat beberapa polisi tersentak kaget, Wawan mengayunkan tinjunya. Gerakan itu bersih, presisi, dan penuh pengalaman tempur. Satu pukulan lurus yang mendarat tepat di rahang oknum tersebut. Suara benturannya lebih keras dari pukulan sebelumnya, bagaikan kayu kering dipukul palu besi. Oknum itu tidak sempat merespons, bahkan tidak sempat mengangkat tangan untuk menahan diri. Pukulan Wawan menggerakkan kepalanya ke samping, membuat tubuhnya limbung dalam sekejap. Di belakang mereka, seorang polisi muda hampir berteriak, namun suaranya tercekik oleh syok yang mendadak. Wawan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pukulannya sudah cukup menjadi bahasa. Tubuh oknum polisi itu tidak hanya mundur, ia terpental. Seolah pukulan Wawan memutus semua keseimbangan dalam dirinya, ia jatuh menghantam meja admin yang berada tak jauh di belakang. Benturannya memecahkan tumpukan map, komputer bergeser, dan hampir terjatuh, sementara barang-barang kecil berserakan ke lantai. Suara pecahan plastik dan logam beradu menambah kekacauan yang tiba-tiba terjadi. Semua mata langsung tertuju pada tubuh yang terkapar di atas serpihan barang. Terengah-engah dan tidak mampu bangkit seketika. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi suara obrolan dan langkah kaki, kini mendadak sunyi total. Beberapa polisi yang awalnya tampak sombong kini membeku di tempatnya. Menatap Wawan dengan wajah campuran kaget dan takut. Salah satu dari mereka meraih HT di pundaknya namun ragu untuk menekan tombolnya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani memecah keheningan. Suara detak jam di dinding terdengar jelas, seakan mempertegas bahwa detik-detik setelah pukulan itu adalah titik balik dari segalanya. Mereka semua tahu, ini bukan lagi insiden kecil. Ini adalah ledakan pertama dari badai besar yang belum sepenuhnya terlihat. Beberapa polisi lainnya hendak maju, namun langkah mereka tertahan begitu melihat raut wajah Wawan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Aura dingin mengalir dari posturnya yang berdiri tegap, bahunya lurus dan tangannya mengepal setengah, siap jika ada serangan susulan. Napasnya berat tapi tetap teratur, menunjukkan bahwa ia masih sepenuhnya mengendalikan dirinya. Sebuah naluri alami dalam diri para polisi membuat mereka ragu. Insting mengatakan bahwa mendekati pria ini tanpa pikir panjang hanyalah jalan cepat menuju bencana. Mereka melihat bagaimana satu pukulan Wawan mampu merobohkan rekan mereka seketika. Tatapan Wawan menyapu ruangan, membuat siapapun yang bertemu pandang dengannya langsung menunduk. Tidak ada kata-kata yang ia ucapkan. Namun kehadirannya sudah cukup menciptakan tekanan yang membuat udara terasa lebih berat. Ruangan polsek yang biasanya menjadi tempat mereka berkuasa, kini terasa seperti sangkar sempit. Dan semua yang ada di dalamnya bisa merasakan bahwa Jenderal Wawan baru saja memasuki mode tempur. Mode yang tidak pernah berakhir tanpa konsekuensi besar. Melihat situasi yang semakin kacau, dan tidak adanya satupun itikat baik dari pihak polsek untuk meredakan keadaan, Wawan akhirnya menyadari bahwa peristiwa ini sudah melewati batas yang bisa ia selesaikan seorang diri. Polisi-polisi di sekitarnya tampak lebih sibuk mempertahankan ego daripada menjalankan tugas. Beberapa bahkan masih memegang tongkat dan HT, seolah hanya menunggu aba-aba untuk menyerangnya bersama-sama. Wawan menarik napas panjang, kemudian merogoh saku celananya perlahan, memastikan setiap gerakannya terlihat jelas agar tidak ada yang menuduhnya macam-macam. Ia mengeluarkan ponsel hitam yang selalu ia bawa sebagai alat komunikasi darurat. Ponsel tanpa aplikasi, tanpa hiburan, hanya fungsi operasional. Dengan gerakan yang tenang, namun mengandung ketegasan yang tidak bisa disangkal, ia menggeser layar dan menekan satu nomor yang tidak sembarang orang miliki. Suaranya rendah, tetapi jelas ketika ia berbicara. Alfa, siaga 1, laksanakan protokol merah. Hanya itu,
Tidak ada penjelasan tambahan karena pasukannya tahu persis apa artinya instruksi tersebut. Begitu telepon tertutup, ruangan terasa lebih dingin, seakan udara pun ikut menahan napas. Para polisi menatap satu sama lain, mulai menyadari bahwa mereka telah memantik sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka tangani. Beberapa menit berlalu dengan ketegangan yang semakin menebal. Dari kejauhan, awalnya terdengar seperti getaran samar di tanah. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi deruman berat yang memecah keheningan sore. Suara mesin diesel, rantai logam, dan derap kaki para anggota pasukan mendekat dengan ritme yang terkoordinasi. Polisi-polisi yang tadinya bersikap arogan kini mulai saling menatap panik. Ketika kendaraan berat pertama muncul di ujung jalan, barulah semuanya benar-benar tersadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar warga biasa. Ini seorang jenderal dengan komando penuh atas pasukan elit yang disiplin dan siap tempur. Dalam hitungan detik, halaman depan polsek dipenuhi personel bersenjata lengkap, memakai rompi taktis hitam, helm komunikasi, dan senapan standar militer. Formasi mereka teratur rapi, seperti air yang mengalir namun tetap memiliki kekuatan menghancurkan batu. Deruman kendaraan lapis baja terus bergema, membuat kaca jendela polsek bergetar. Beberapa warga sekitar yang kebetulan lewat langsung menjauh, mencari perlindungan karena mengetahui bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi konflik kecil. Ini operasi militer dalam skala nyata. Wawan berdiri di depan pintu polsek, diam, menunggu pasukannya tiba sepenuhnya. Situasi berubah drastis. Petugas polsek yang awalnya merasa berada di wilayah kekuasaan mereka, kini terlihat kacau balau. Ada yang berlari ke belakang gedung, ada yang mencoba memberi komando tetapi suara mereka hilang ditelan deruman kendaraan tempur. Dua petugas buru-buru mendorong gerbang polsek dengan niat menutupnya. Namun itu seperti mencoba menahan banjir dengan telapak tangan. Ketika pasukan Wawan memasuki halaman, suara langkah mereka terdengar seperti satu kesatuan yang tidak tergoyahkan. Tanpa perlu diperintah 2 kali, mereka langsung membentuk formasi setengah lingkaran, mengunci area dengan ketepatan yang hanya dimiliki oleh pasukan terlatih. Beberapa polisi polsek mencoba mengambil HT dan melapor ke atasan, tetapi sinyal kacau, entah karena interferensi atau panik yang membuat mereka salah menekan tombol. Wawan berdiri sedikit ke depan, tubuhnya tegap seperti pilar baja di tengah angin kencang. Ia menatap seluruh kerumunan polisi yang kini bingung, beberapa bahkan kehilangan kata-kata. Pasukannya tahu, perintah tanpa harus diberi instruksi panjang. Ketika mereka berhenti di posisi masing-masing, seluruh halaman polsek berubah dari tempat biasa menjadi arena operasi dengan tingkat kesiapsiagaan penuh. Para petugas polsek baru menyadari, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dihalangi hanya dengan seragam biru. Di antara barisan kendaraan yang mengisi jalan, sebuah tank ringan mulai bergerak maju. Suaranya bergemuruh seperti amukan logam hidup. Kendaraan itu didesain untuk manuver kota, kecil tapi mematikan, dan kehadirannya sudah cukup untuk membuat lutut siapapun melemas. Moncong meriamnya berputar perlahan, mengarah tepat pada bangunan polsek yang berdiri kaku dalam ketakutan. Polisi-polisi yang masih mencoba menjaga wibawa kini hanya bisa mundur beberapa langkah, sebagian bahkan berlindung di balik meja dan tiang beton. Wawan berdiri tak jauh dari tank tersebut. Tubuhnya tampak kecil dibandingkan mesin baja raksasa itu, namun justru dialah pusat kekuatan yang memegang kendalinya. Seorang komandan unit mendekat, menundukkan kepala dengan hormat, menunggu instruksi final. Tidak ada teriakan, tidak ada pidato. Hanya satu anggukan kecil dari Wawan, singkat, padat, namun bermakna lebih besar daripada 1000 kata. Anggukan itu adalah tanda bahwa batas kesabaran telah berlalu, dan konsekuensi harus ditegakkan. Pasukan di belakang langsung tegang, seperti busur yang siap melepas anak panah. Tank berhenti tepat di posisi ideal, stabil mengunci target. Udara seolah menahan diri, menunggu dentuman yang akan mengubah sejarah tempat itu. Dentuman keras itu pecah dengan kekuatan yang menghancurkan kesunyian dunia. Dalam sepersekian detik setelah rudal dilepaskan, hawa panas menyapu udara dan cahaya menyilaukan meledak dari moncong meriam.
Rudal melesat cepat, meninggalkan jejak asap tipis sebelum akhirnya menghantam dinding polsek dengan presisi mematikan. Ledakan yang terjadi bukan sekadar suara keras, melainkan gelombang kejut yang mengguncang tanah, membuat kaca bangunan di sekitar retak dan beberapa mobil yang diparkir bergetar hebat. Potongan puing beterbangan, dan api segera menjalar dari titik benturan. Polisi-polisi berteriak, sebagian terjatuh, sebagian kehilangan keseimbangan karena guncangan. Langit senja yang sebelumnya tenang, kini dipenuhi percikan api dan debu yang berputar dalam amukan penghancuran. Warga yang menyaksikan dari kejauhan membeku, tidak percaya bahwa polsek yang setiap hari mereka lewati, kini berubah menjadi tumpukan puing dalam hitungan detik. Di tengah semua itu, Wawan berdiri diam, wajahnya tidak menunjukkan kemenangan atau kepuasan. Hanya ketegasan seorang pria yang merasa keadilan sudah dirampas terlalu lama dan harus direbut kembali dengan cara yang tidak mereka inginkan. Ketika suara ledakan mereda, yang tersisa hanyalah gema ketakutan dan tatapan penuh keterkejutan dari semua orang yang menyadari bahwa hari itu bukan sekadar insiden, tetapi peringatan.